Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155, program studi S1 Manajemen. Hari ini kita bakalan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian. Dalam proses akuntansi, setiap transaksi yang terjadi selama satu periode dicatat dalam buku jurnal. Tapi di akhir periode akuntansi, biasanya di akhir bulan atau akhir tahun, kita perlu menyesuaikan beberapa akun agar nilainya benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Tanpa penyesuaian, laporan keuangan bisa menampilkan angka yang tidak akurat. Misalnya, ada beban yang seharusnya sudah diakui tetapi belum dicatat, atau pendapatan yang sebenarnya sudah diperoleh tetapi belum dimasukkan. Nah, di jurnal penyesuaian inilah yang membantu kita untuk memperbaikinya. Jadi, jurnal penyesuaian adalah pencatatan yang dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang dimana secara sederhana, jurnal penyesuaian itu bisa dibilang sebagai langkah koreksi atau penyempurnaan. Selama periode berjalan, beberapa transaksi mungkin belum tercatat karena menunggu waktu yang tepat. Misalnya, ada beban listrik yang tagihannya baru datang bulan depan, padahal listriknya sudah dipakai bulan ini. Bisa dibilang, jurnal penyesuaian itu digunakan untuk memastikan bahwa pendapatan dan juga beban dicatat benar-benar sesuai dengan periode terjadinya. Dengan begitu, laporan laba rugi akan menunjukkan hasil yang realistis dan neraca mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya. Masuk ke tujuan jurnal penyesuaian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, menyamakan pendapatan dan juga beban pada periode yang sama atau matching konsep. Yang ketiga, ada menyiapkan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Tujuan utama dari jurnal penyesuaian itu adalah agar pendapatan dan juga beban dicatat pada periode yang sama ketika keduanya benar-benar terjadi. Ini sejalan dengan konsep matching principle dalam akuntansi, yaitu prinsip yang dimana menyatakan bahwa beban harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Selain itu, jurnal penyesuaian juga bertujuan untuk memperbarui saldo akun, seperti kas, piutang, persediaan, dan juga pelengkapan, agar sesuai dengan keadaan sebenarnya pada akhir periode. Tanpa proses penyesuaian ini, laporan keuangan bisa menyesatkan karena adanya transaksi yang belum tercatat dengan benar. Selanjutnya adalah akun yang memerlukan penyesuaian. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, ada beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang kelima atau yang terakhir, penyusutan aset tetap. Biasanya tidak semua akun itu perlu disesuaikan. Hanya akun-akun tertentu yang memang bersifat belum final atau masih ada pergeseran waktu pencatatan. Contohnya di beban dibayar di muka, seperti asuransi atau sewa yang sudah dibayar duluan, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya digunakan. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu ketika perusahaan sudah menerima uang, tetapi jasa atau barangnya belum diberikan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Misalnya gaji karyawan atau bunga pinjaman yang sudah jadi kewajiban tetapi belum dibayar. Yang keempat ada pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah dihasilkan tetapi uangnya belum diterima atau belum ditagih. Dan yang terakhir, penyusutan aset tetap, seperti peralatan, kendaraan, atau bangunan yang nilainya berkurang seiring waktu. Semua akun ini harus disesuaikan supaya laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang lebih akurat. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya.
Oke, di slide ini ada perusahaan membayar sewa gedung sebesar 12 juta untuk 1 tahun pada 1 Januari. Pada 31 Desember, masa sewa sudah berjalan 1 tahun. Di jurnal penyesuaiannya, beban sewa kita masukin di debit sebesar 12 juta. Dan sewa dibayar di muka kita masukin di kredit sebesar 12 juta. Jadi, waktu pembayaran sewa dilakukan, perusahaan mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka, karena manfaatnya masih akan dirasakan di masa depan. Tapi, ketika masa sewanya sudah dijalani penuh, berarti nilai tersebut sudah habis dipakai dan juga harus diubah menjadi beban sewa. Tujuannya, supaya laporan laba rugi mencatat beban sesuai periode pemakaiannya. Kalaupun tidak disesuaikan, nanti di neraca masih terlihat seperti perusahaan masih punya hak sewa, padahal sudah tidak ada lagi. Contoh yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Soalnya, perusahaan menerima uang sebesar 3 juta rupiah untuk jasa yang baru akan diberikan bulan depan. Untuk jurnal penyesuaiannya, pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta kita letakkan di debit, dan juga pendapatan jasa kita masukkan di kredit sebesar 3 juta. Jadi, pada saat uang diterima, perusahaan belum boleh mengakuinya sebagai pendapatan karena jasanya belum dilakukan. Makanya uang tersebut dicatat dulu sebagai pendapatan diterima di muka, yang berarti kewajiban suatu perusahaan untuk memberikan jasa di masa depan. Begitu jasanya sudah diberikan, barulah dilakukan penyesuaian agar nilainya dipindahkan menjadi pendapatan. Jasa proses ini memastikan bahwa pendapatan diakui tepat pada saat diperoleh, bukan saat uang diterima. Masuk ke contoh ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar. Di soalnya, gaji karyawan bulan Desember sebesar 2 juta rupiah belum dibayar sampai akhir bulan. Untuk jurnal penyesuaiannya, beban gaji kita masukkan di debit sebesar 2 juta. Dan utang gaji kita masukkan ke kredit sebesar 2 juta. Untuk kasus ini sering terjadi di akhir periode. Walaupun gajinya belum dibayar, perusahaan sudah menggunakan jasa karyawan selama bulan Desember. Yang artinya beban sudah terjadi, maka dari itu harus dicatat sebagai beban gaji di laporan laba rugi. Dan di neraca muncul akun utang gaji sebagai kewajiban yang masih harus dibayar. Dengan begitu, laporan keuangan bisa menggambarkan semua kewajiban yang sebenarnya dimiliki perusahaan pada akhir periode. Masuk ke contoh keempat yaitu pendapatan yang harus atau masih harus diterima. Untuk contoh soalnya, perusahaan telah memberikan jasa senilai 1.500.000, tetapi belum menagih uang atau menerima pembayaran. Untuk jurnal penyesuaiannya, piutang usaha kita masukkan di debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa kita masukkan di kredit sebesar 1.500.000. Di sini jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Jadi perusahaan berhak atas pendapatan tersebut. Meskipun uangnya belum diterima, pendapatan tetap harus diakui. Makanya, kita buat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan itu dan menambahkan piutang usaha di neraca sebagai hak perusahaan untuk menerima uang dari pelanggan. Ini juga penting supaya pendapatan dalam laporan laba rugi mencerminkan semua jasa yang sudah dilakukan atau benar-benar sudah diberikan. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima adalah penyusutan aset tetap. Di soalnya, peralatan kantor senilai 12 juta, umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Di jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan kita masukkan ke debit sebesar 3 juta. Untuk akumulasi penyusutan, kita masukkan di kredit sebesar 3 juta. Aset tetap itu seperti peralatan, kendaraan, atau mesin, ya di mana nilainya akan berkurang seiring waktu karena digunakan terus-menerus.
Dalam akuntansi, kita tidak dapat langsung mengurangi nilai aset tersebut di akun utamanya, melainkan di catatan di akun akumulasi penyusutan. Setiap periode, perusahaan mencatat beban penyusutan agar nilai di aset laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan umur ekonomis 4 tahun, berarti setiap tahun peralatan itu menyusut sebesar 3 juta. Dan itu dicatat sebagai beban agar laba yang ditampilkan realistis. Untuk kesimpulannya, kita memiliki 3 poin. Yang pertama, jurnal penyesuaian itu dilakukan di akhir periode, bertujuan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dan yang ketiga, melibatkan beban dan juga pendapatan yang belum tercatat sepenuhnya. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa jurnal penyesuaian adalah tahap penting dalam siklus akuntansi. Tanpa penyesuaian, laporan keuangan tidak akan menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya, karena ada beberapa transaksi yang belum diperhitungkan dengan benar. Melalui penyesuaian, kita dapat memastikan bahwa semua pendapatan dan juga beban tercatat sesuai periode terjadinya. Aset dan juga kewajiban diperbarui, serta laporan keuangan siap untuk disusun dengan hasil yang akurat dan profesional. Jadi, bisa dibilang kalau jurnal penyesuaian itu adalah jembatan antara pencatatan transaksi sehari-hari dan juga laporan keuangan akhir periode. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai jurnal penyesuaian. Dari materi ini, kita bisa melihat bahwa jurnal penyesuaian bukan hanya melihat atau sekedar formalitas dalam akuntansi, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan setiap informasi dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan memahami cara kerja jurnal penyesuaian, mulai dari beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, sampai penyusutan aset. Kita bisa menyiapkan laporan keuangan yang lebih akurat, lebih rapi, dan juga lebih dapat dipercaya. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua memahami konsepnya dengan lebih mudah dan juga lebih jelas. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jika ada hal yang masih ingin ditanyakan atau perlu diperjelas, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau diskusikan bersama di kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.